Dari segi hero-nya juga udah kelihatan. Dari segi draft terakhir nih, match point buat keduanya. Lim Kocul. Terus kok Onyx sih? Onyx. Aku Onyx juga nih. Karena aku lebih prefer tank. Sebenarnya kalau udah kayak gini udah sekalian tank tadi hot jungle. Tapi ya pilihan. Dan juga Nolan sebenarnya bagus banget juga untuk di early game. Oke. Udah terlihat dari masing-masing 5 hero yang akan digunakan sebagai pertaruhan juga. Lanjut atau pulang di game ketiga antara Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha. Karena penentuan ini pula yang akan menjadi sebuah jawaban ya. Ya. Siapa yang akan bertemu dengan tim Liquid ID nantinya di upper bracket. Ya, dan juga kita say hello untuk Uranus ya. Yang Dan akhirnya muncul ya. Ini perdana dia muncul loh. Tadi kan statistiknya 0-0. 0-0 semua, 0. Ini 0-0. pertama kali dan semua tergantung look berarti. Ini akan naik apa turun? Apa tetap 0 maksudnya? Oke, dan kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena kita akan menuju ke Line of Dawn untuk menyaksikan match penentuan game ketiga antara Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha. Let's go. Dibuka dengan jungle yang dimana farmingnya harusnya sama ya. Ini Nolan juga Suyo, dua-duanya cepat lah bisa dibilang. Yap, sama-sama cepat, sama-sama punya potensi. Tapi jelas level 3 dari Suyo yang menjadi poin plus ya untuk penggunaan dari Suyo tersebut. Dan bahkan untuk sisi team fight, kita bicara soal sisi team fight. Soul Saver yang dimiliki dengan Kairi ini akan bisa memberikan damage yang lebih besar untuk di level 3 ya. Sebelum ada fracture yang masuk nanti untuk si Super Ken. Jadi ada beberapa emblem yang kita lihat di bagian topnya. Basic Common lawan emblem Fighter nih ya buat Cici ya. Ada merah-merah tuh yang dipakai semuanya. Festival of Blood juga. Breath Smite dipakai dengan Cici. Nah ini ya, seperti tadi kita bahas Om. Ketika di level ketiga, pattern dari Suyo itu nggak usah ngambil jungle dia sendiri kan. Harus berani. Harus coba seenggaknya lempar panah kayak sekali gitu kan ke lawannya itu udah lumayan banget. Apalagi ngeliat dari mid lane-nya juga Novaria. Kayaknya di awal Bigetron harusnya band santai banget deh. Gak boleh buru-buru. Iya. Mereka punya Uranus sih. Yang memang Uranus kan biasanya untuk nge-drag gamenya kayak ditarik aja nih. Sampai mid sampai dengan late game. So let's see lah. Apakah nanti ini akan menjadi tugas dari Luke yang sebenarnya cukup berat sebenarnya buat Luke-nya ya. Untuk bisa menggagin Cici. Untuk nantinya mungkin bisa menggagin Kairnya juga. Di retail itu bukan tipikal yang bisa dipegang sih menurutku. Wah Savero harusnya dia udah sadar juga. Gak adanya Super Ken. Itu informasi yang mahal banget. Tapi ya Super Ken ada di bawah. Berarti objektif selanjutnya yang di mana? Turtle ada di bagian bottom lane juga sebenarnya. Harus jadi PR lagi Onyx buat ke bawah. Iya. Dan ini masih setup dulu sih. Super Ken bakal level 5 kemungkinan ya. Ketika hadir di Turtle kalau Turtle-nya masih ada. Nanti Moreno level 4. Ada Astral Sphere kalau mau dicoba. Untuk mencuri tapi tidak akan ada jawaban ternyata. Cepet banget ya. Dia langsung ngambil Turtle pas spawn nih. Langsung dipukulin Om Turtle ya. Dan gak pakai retri. Berarti sekarang masih ada retribution juga. Seenggaknya Nolan tadi dari Super Ken udah dapetin 1 creep jungle. Iya. Dan berarti masih sama-sama pelan ya. Begitu Alpha mungkin mereka akan merelakan Turtle yang pertama nih. Karena mereka sadar juga mungkin untuk power pegang. Karena mereka penggunaan dari assassin yang tidak terlalu tebal. Dan juga banyak hero range jarak jauh di belakang. Kayak Moreno nih ya. Mereka hitungannya ya mereka bakal jatuhnya 3 lawan 4 misalnya nanti. Di Turtle. Jadi mereka lebih rela untuk merelakan Turtle yang pertama. Sembari menunggu level yang lebih tinggi. Turtle yang kedua. Baru akan ada peraduan. Oke. Biasanya sih menang Turtle pertama. Game-nya jadi lebih baik ya Om ya. Dari 2 game yang sudah kita jalani tadi. Tapi jujur kalau dibawa santai terus kayak gini. Onyx loh yang akan jadi berat nantinya. Uranus punya item. Moskov punya item. Dan di bagian top lane diversion. Gak dirumput lagi Om. Langsung di depannya Luke yang coba untuk ditangkap. Masih ada Purify juga. Apakah ini waktu yang tepat untuk tangkap Luke? Gak bisa sih, gak bisa terlalu tanky ya tadi ya. Dan bahkan Consecration yang dimention juga tadi, ini masih ada extra movement speed yang didapatkan. Karena decay time-nya ditambahin lagi nih. Jadi masih ada movement speed sebelum dia menjadi lambat. Itu dia. Jadi lebih sulit untuk bisa dikejar. Lincah juga berarti ya gerakannya ya. Dan ya belum ada poin kill sama sekali dari 3 menit game yang berjalan. Terbilang cukup pasif kali ini. Goldnya pun sama ya, bisa dibilang ya beda-beda tipis lah. Under 1000 bisa dibilang masih sama juga. Light lebih ke dia nyari vision doang sih Om Lightnya ini. Dengan cowoknya ya. Dan Savero punya Husglow. Tapi yang concern aku tetap sih, ini kalau sampai Uranus dibiarin terus-terusan juga bahaya buat Onyx Esports. Iya, bukan hanya Uranus, Moskov juga Om. Iya, masih ada Moskov yang nantinya kalau Uranus jadi harus difokusin. Tapi kalau Uranus difokusin nanti Moskovnya nih yang kerja. Iya. Jadi akan ada 2 target yang bikin ngedistract lah ya. Ngedistract nanti damage dari Onyx mau ke arah siapa. Super Ken yang udah nunggu juga di rumputan. Ini main screening aja Om.
fokus ke arah objektif, bawa farming. Vision kelihatan lagi. Turtle kembali di setup, sudah ada Cici juga nih. Lutfi udah ready, udah datang juga bersama dengan Luke di bagian depan. Tapi lihat, jauh banget Keyboy melakukan zoning out. Hampir saja tadi tercuri. Tapi ya masih aman lah ya. Iya, SOD dilepasin dan itu dia. Diversion, masuk Super Ken kali ini bakal menjadi target, masih bisa selamat dengan Fracture. Satu yang terakhir, no Super Ken. Tetap harus hilang, walaupun Keyboy menjadi bayaran tidak, ternyata EOG masih bisa buat Keyboy selamat. Yap, dan lihat bagaimana untuk di bagian topnya juga. Lagi-lagi Kairi berusaha untuk mencari objektif yang berbeda. Tidak ingin keunggulan satu, ini agak tertinggal. Di follow up dengan Diversion, di follow up lagi dengan Teamfight, dan berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports. Langsung mengambil buff ya. Pokoknya creep jungle lawan ini itu objektifnya Kairi. Jadi tadi dapat kill nih, udah dapat kill. Dia cari objektif lagi, creep, ambil creep. Ambil creep, betul. Jadi ada pertukaran lah ya. Terutama 5 menit awal, karena creep kan penting banget ya. Buat kita para jungler juga. Lagi Diversion kemana? Nah, top lane, stun, tapi ini dia. Apakah Luke target yang tepat? Satu hit lagi, Retribution keluar dan Luke pun tumbang. Wow. Damage yang terlalu sakit tadi, duality dari Suns plus Kairi. Ya menurutku duality yang memang wajib untuk bisa kena tadi, untuk bisa menumbangkan Luke, dan semuanya kena juga tadi. Untuk duality dari Suns, dan memang banyak source skill yang dilepaskan di bagian top, tapi itu akan menghalangi Luke untuk bisa cepat menyelesaikan item dia juga. Sementara ada farming lagi, ini butuh banget farming untuk Bigetron Alpha ya, karena mereka harus menjadikan Eman sesegera mungkin. Bisa jadi juga nih, dan kalau sampai Emannya bisa dapetin Trinity ya, misalkan duluan nih dengan waktu yang lumayan cepat, kayaknya Bigetron yang nggak nunggu lagi dia yang akan ngebuka tim fightnya. Iya. Kan dia punya Chow juga kan? Ada Chow, terus badannya juga udah pasti kuat ya di depannya. Itu dia Chow, walaupun gak ada follow up damage jujurnya. Ini Diversion ke. Oke, nggak ada siapa-siapa. Tebakan yang tadi dilakukan oleh Kairi. Dan dibalikin Council Light. Dengan Wave Dragon langsung menuju ke arah Kairi. Masih bisa lompat ke arah belakang. Savero masuk di waktu yang tepat. Lightnya hilang. Namun terkena scan semuanya. Hitbox yang bertambah besar. Luke yang hadir juga. Ini hanya untuk motong aja pergerakan dari teman-teman Onyx Esports. Dan pada akhirnya Luke yang menjadi badan buat teman-teman yang lain berarti. Dia akan menjadi samsak yang tadi aku kira ya Giorenis bakal coba buat potong dan menyusahkan Cicinya nih untuk bisa melakukan laning. Tapi kelihatan bagaimana Lutfi juga untuk di area topnya yang terlebih dahulu mendapatkan top turret. Iya. Ternyata mungkin karena tumbangnya tadi Luke ya. Satu kali tumbangnya tadi di waktu yang pas banget juga. Itu dia Diversion yang terlihat juga kan dengan adanya tembakan Astral Spear dari Bigetron Alpha. Turtle akan tetap di setup, level diunggulin oleh Kairi. Tapi itu dia Retribution Super Ken, gak sempat bahkan dari Kairinya untuk mengambil Turtle. Yang terakhir teamfight pun gak bisa dilakukan. Bigetron mulai menarik keunggulan. Iya, tapi harus berhati-hati karena Savero kelihatan cukup bebas ya untuk di area bottom lane. Keyboy itu lagi ke bagian depan. Super Ken masih punya Gooch juga, masih bisa lompat ke bagian belakang. Dan ini nih, yang dilakukan oleh Bigetron adalah mereka menghindari teamfight sebisa mungkin. Yap. Karena ya sembari mereka menghindari teamfight, mereka bisa mendorong ya lane entah itu jauh atau dekat nantinya dengan Uranus atau bahkan dengan Moskov juga. Dari item yang sudah selesai Dominance Ice, first item untuk Luke. Dan berharap dengan Cici War X yang kita mention juga. Cici War X ini sudah cukup menyakitkan lah. Kayak mau hadapan dengan siapapun juga bakal berasa damage-nya. Sans selamat dengan shieldnya. Ghost lagi ke belakang dan masih selamat Sans. Itu di shield dan solo kill Savero versus Eman. What? Dan kerugian berganda jelas untuk Bigetron Alpha. Mereka harus kehilangan jungler, mereka harus kehilangan poros mereka nanti untuk di late game Diversion. Mengirimkan Kairi seorang diri ke bagian belakang dan Moreno yang menjadi target langsung. Oh my god, terkena Unbreakable juga, tapi terlalu dalam sepertinya. Coba bermain, ditahan tadi, tapi terlalu banyak damage yang diterima, nggak bisa. Yap, ada damage dari turret juga ya, yang sudah terakumulasi sedemikian rupa. Lutfi punya Brute Force, ini dia item juga yang baru saja di buff kembali. Ada penambahan 2 attack untuk setiap stack yang dimiliki oleh Brute Force ya, adaptive attack. Ini lumayan banget untuk penambahan attacknya. Apalagi buat Cici kan, hero-hero DPS maksudnya. Movementnya juga tambah enak lagi ya. Lebih cepat lagi betul. Bagian top lane, Luke lagi kembali. Luke yang coba untuk diincar, Purify-nya keluar. Dan kayaknya hanya bait aja, tapi gak, ternyata duality 2 kali damage yang diberikan. Luke terlalu sakit, akhirnya tumbang, tapi dijepit balik. Bigetron coba untuk counter attack. Lagi-lagi rotation Diversion yang bisa memberikan damage mega kill, bahkan 3 yang harus tumbang menyisakan 2 orang saja. Super Ken dikejar lagi dan EOG menutup jalan pulang dari Super Ken. Bahkan Keyboy masih juga mendorong posisi dari Moreno yang akhirnya gak bisa clear mid harusnya. Iya, dan meskipun Lutfi tumbang, tapi pertukarnya 4 pemain dari Bigetron Alpha.
Dan satu demi satu ini sudah mulai dihancurkan loh pertahanan-pertahanan Githam Alpha. Lord yang sudah spawn akan diambil oleh Kairi dengan percepatan jelasnya. Masih ada Iritel juga yang mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Tapi itu dia, Onyx Esports. All in mereka ke bagian top untuk mendapatkan Uranus. Ternyata berhasil. Lagi. Ya, Purify-nya keluar juga Om. Jadi kayak informasinya double gitu kan. Dapetin kill-nya, Purify tetap kebuka juga. Bayarannya cuma Lutfi. Tapi jujur gue ngelihat dari Begatron, mereka defensif oke banget Om. Iya, masih ada Novaria sebenarnya ya. Moskov juga. Moskov juga bisa. Cuman mereka harus waspada dengan diversion yang menurutku dari tadi diversionnya ini yang jadi PR sebenarnya. Iya. Kayak informasi di bus mana nih bakal datang nanti Suns-nya. Bahkan kayak lu pun harus sadar sekarang dia juga bisa gitu kan dimakan. Gak bisa yang kuat banget untuk nahan damage. Balik lagi ngelihat dari Begatron Alpha. Winning condition mereka memang masih terbuka sekali. Karena defense juga salah satu winning conditionnya. Bahkan di arah mid. Coba clear wave dulu. Kelihatan Super Ken. Hampir saja tadi. Sakit banget Sapphire. Yep. Satu buah efek crossbow ya yang langsung dibuka dan Sapphire juga. Yang berarti untuk outer shield akan habis mungkin. Di bagian bawah bukan di bagian tengah. Kayaknya base turret agak susah sih ya. Tapi paling nggak dicicil lah. Pasifnya aja di trigger, dicicil dulu. Super Ken coba nge-flank tadi dari bagian mid lane. Tapi terbaca juga. Fokus karena clear minion terlebih dahulu. Dan belum ada base turret harusnya yang bisa dihancurkan. Ya, ini dia untuk kiriman kedua nih untuk bagian bawah. Sukses atau tidakkah EOG? Langsung fokus ke objektif terlebih dahulu. Savero dia coba untuk ambil base turretnya dulu. Namun Luke langsung berada di bagian terdepan. Dan lihat Light coba untuk menggunting sepertinya. No, enggak. Mereka harus beresin minion dulu sih. Yap. Dan belum bisa berkembang begitu Alpha ya. Agak tertahan juga kali ini. Mereka harus bisa memaksimalkan look sebenarnya untuk potong lane-nya. Ke arah manapun juga untuk nge-drag gamenya lebih lama lagi. Karena dengan game time seperti ini sebenarnya untuk power dari Eman sendiri belum terlihat sekarang. Itu dia. Dari segi item Brute Force dan Oracle oke. Nambahin Halt Dragon juga kan. Lebih cepat untuk recover dari dan Uranus. Nah, Dominance dan juga Radiant Armor ternyata. Yap. Gue pikir bakal bikin Brute Force. Sama. Dan ya menuju ke Blade Armor dulu ya berarti itu ya. Mungkin untuk retailnya nanti. Karena kondisinya sih Om yang mungkin jadi agak susah juga. Oke, orange buff nggak dikasih juga. Ini benar-benar ditutup semua jalan farmingnya. Oh, nggak dapet. Ya, Lord 40 detik lagi. Ya, dan Nolan tanpa purple juga kan kita tahu nih. Bar energinya dia cuma ada 4 bar. Ya, dia cepet banget. Dan cepat banget habis dibandingkan dengan kalau dapat purple ada 5,5 lah. Buat energi bawah. Iya. Tapi kalau ngomongin kontes, sebenarnya ya gue ngeliat dari Begatron kalau dia nggak mau kontes pun harusnya masih bisa defense sih. Defense bisa. Karena ya bedanya 8.000 di kontes ngeri juga gak sih? Ya, kalau salah kontes sudah pasti jelas. Bisa one straight itu bisa langsung kejadian juga. Ngerinya kayak tadi Om di game pertama, keluarnya gak jadi. Iya, dan yang serem ini Suns karena duality-nya masuk terus loh. Rotation dispersion untuk mengejar Luke tadi itu kena semua 2 kali bahkan. Oke. Tapi kita tetap harus perhatikan juga nih dari segi mid lane-nya. Karena mid lane ini River bisa lebih tepatnya. River yang bakal jadi medan team fight yang bagus untuk mereka berdua juga. Karena atasnya udah rapi. Lord ini bebas banget Onyx sih. Masih sesuai plan sampai saat ini. Mereka masih bisa ngambil. Dan semua bus juga sudah dicek oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan ini belum bisa keluar sama sekali dari tekanan yang dibangun oleh Onyx Esports. Free Lord jatuh ke tangan Onyx Esports. Dan bahkan ya untuk bisa keluar aja dan bahkan kita melihat Super Ken bisa melakukan damage itu udah sulit sekarang. Yeah. Karena mau mendekat itu gak terkaca jelas akan menjadi PR tersendiri buat Nolan. Cancellation ya langsung di stopin. Dan ya kalau di stopin doang ya nembak Savero lagi udah jadi kan. Suns juga duality itu bakal sakit banget semuanya. Tapi ya balik lagi Om untuk defense menurutku masih bisa. Masih ada chance juga. Masuk ternyata. Jadi dari diversionnya Luke yang terpaksa mundur dengan Purify. Yang kembali sudah digunakan. Yep. Lumayan resiko tinggi sebenarnya tadi. Kaget saya Om. Tiba-tiba muncul semua pemain dari Onyx Esports dan untungnya memang tidak ada korban yang jatuh tadi di sana. Tapi mereka berhasil untuk memancing penggunaan dari Purify Luke. Masih ada consecration nanti. Untuk tim fight dan Lord akan dibiarkan untuk berjalan pelan saja di lane bagian bawah. Harusnya ini bakal jadi lane push yang sempurna. Untuk Onyx juga. Kiboy juga udah sempat recall dan dia udah sempat isi darahnya. Bawahnya dibiarin berarti ya akan bermain di next wave-nya sih. Onyx dia sadar dengan push 3 lane sekali doang nggak mungkin bisa hancur. Iya. Jadi mereka ini akan menunggu juga 3 lane yang bakal dibangun. Ada efek charge bagian bawah jadi base turret bawah akan dipastikan hilang. Untuk Begatron Alpha di bagian midnya ada katapult yang langsung dibersihkan juga. Jadi
masih cukup kuat sebenarnya untuk pertahanan di bagian area dari Bigetron Alpha. Retribution tadi yang langsung digunakan. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu. EOG bakal digunakan juga untuk zoning out saja. Satu hit lagi dari Wah, berhasil dihancurkan juga. Itu bakal coba untuk fight back kah Bigetron. Mereka cari ke bagian depan. SOD berhasil connect, tapi bukan pilihan yang baik ketika Eman mau masuk ke arah sana. Yap. Dan mereka harus mundur sekarang untuk Onyx Esports karena mereka kehilangan satu badan ya. Lutfi yang harus tumbang juga, tapi damage yang masuk secara berturut-turut dari duality yang diberikan oleh Suns. Dan lihat di bagian topnya, Xavero sudah standby di sana. Kalau ada hero tipis yang lewat, bisa langsung di solo kill dengan Xavero. Itu damage-nya dia udah terakumulasi loh. Banget. Karena 9.000 gold difference yang sedang terjadi sekarang. Iya, bahkan kalau tadi seandainya midnya team fight Om, katakanlah Suns tumbang ya. Itu Xavero datang dari belakang bersih-bersih doang Om. Skill pasti udah gak ada sama sekali, udah pada habis pakai bot Suns. Dan ya, masih sampai di winning conditionnya Bigetron juga yang semakin mulai tertutup lagi dengan keunggulan Gold Onyx. Semakin besar, EOG, Keyboy. Oke, EOG prediction. Predict EOG. Predict EOG. Wind of Nature. Nah, dia udah siap juga nih berarti. Entah ada guntingan dari Super Ken mungkin. Saling berhadapan di bagian depan. Luke terkena damage yang sakit banget ya. Yep. Walaupun regennya kencang tapi sakit ya. Berasa ya satu kotak tengah hilang tadi. Dari satu buah Soul Saver yang memang di hold. 3 mode attack yang bisa dilakukan oleh Suyo. Nah, ini agak susah gak sih Om? Gue ngeliat dari tadi lightnya ini susah banget. Dia mau nge-kick siapa? Kayaknya opsinya tipis ya. Atau kayak hampir gak ada sama sekali. Kecuali Xavero kelihatan di depan. Iya, dan Xavero pun siapa yang mau burst gitu Om. Kayak midnya Novaria yang gak bisa langsung di burst banget. Sakit banget dia masih Lutfi. Ke arah Luke tadi di bagian depan. Yang sudah punya War X, ada Brute Force juga. Si Halberd tadi kalau gak salah juga ada di tangannya si Lutfi. Itu jawaban dari anti-regen ya Uranus ya. Yep. Masuk ke dalam masuk dalam rumput di bagian tengah. White bakal dikejar lebih dahulu. Mereka mau cari kill orangnya dulu yang akan dicari. SOD berhasil connect namun di belakang Super Ken coba menggunting. Untungnya Suns masih punya Winter. Dan solo kill Luke langsung dikejar habis-habisan. Itu dia Lutfi dengan Cici. 2 hilang tapi Lord adalah keputusan terbaik. Iya, Lord akan jatuh ke tangan Onyx Esports. Dan 2 pemain yang tumbang tadi dari Bigetron Alpha yang membuat ini Lord tidak akan ada perlawanan yang berlebih juga. Tapi tadi memang dari Cicinya ini yang sudah akan memegang siapapun juga. Susah ya. Ini Uranus kayaknya masih berat sih Om kalau match sampai Cici. Ya mungkin kondisi sekarang lagi unggul item juga. Betul. Uranusnya juga kan terpaksa tadi bikin dominance. Susah juga tadi untuk megangin bagian depan. Damage Cicinya lebih nutup gitu loh daripada defense Uranusnya atau Regennya. Ya karena itemnya udah terlanjur jadi kan. Tadi ada si Halberd juga tuh yang dibeli dengan si Lutfi. Dan bahkan untuk first item War X dan bantuan dari pemain-pemain Onyx sih ke bagian top tadi. Yang dapetin 2 kali buat si Luke-nya. Yang gak dikasih bebas ya. Dan sekarang Lord yang sangat berbahaya. Lord yang sudah enhance tapi bukan evolve. Tunggu dulu. Luke di bagian depan gak sempat ngapa-ngapain. Bahkan EOG defensif dilakukan oleh Keyboy untuk backup bagian belakang. Super Ken berhasil menggunting. Memang Xavero hilang. Namun masih ada 4 member dari Onyx. Mereka masuk. Lordnya masuk. Base terbuka. Dan ini dia Onyx Esports yang melaju ke babak selanjutnya. 2-1 untuk skor kali ini di mana Onyx Esports unggul atas Bigetron Alpha. Kehadiran perdana dari Uranus masih belum sanggup untuk mendrag game ini menjadi